Aku mau nanya dulu sama kalian. Masih ada di antara kalian yang nonton ILC? Ku bilang sama kalian, untuk beberapa hari ini jangan dulu. Karena apa? Karena mereka nggak tayang. Kenapa nggak tayang? Karena acara mereka itu akan tenggelam oleh berita tentang wasit yang curang itu. Kalau kata kawanku, wasit jancuk. Aduh. Jadi itulah ya, memang lucu-lucu kalau kita komentari mengenai sepak bola ini ya kan. Itulah ekspresi kemarahan, itu wajar-wajar saja, itu manusiawi ya kan. Mau kita larang orang ngomong anjing nggak mungkin. Mau kita larang orang ngomong baby nggak mungkin. Mulut dia. Ya, karena memang bisa dipastikan 97% masyarakat Indonesia itu benci kali sama manusia yang satu itu. Jadi aku tidak mau dulu bicarakan si botak itu. Jadi aku mau bicara dulu tentang netralitas ILC. Aku makin kesini makin ku tengok memang makin gak beres lagi nih ya. Jadi coba perhatikan kalian ya. Media yang terkenal seperti Tempo ya mengeluarkan podcast bocor halus namanya. Itu mirip-mirip ya satu aliran dengan ILC. Apa? Menjelek-jelekkan pemerintah gitu loh ya. Jadi aku nggak ngerti maksud orang ini memang sengaja untuk menaikkan rating, ya mengejar view, atau memang ada pesanan dari orang-orang tertentu. Tapi cuma aku mikir gitu, kalau pesanan dari orang-orang tertentu, apakah orang-orang tertentu itu punya cukup banyak uang? Jadi aku melihatnya ya dari sisi jurnalistik, aku ngelihat orang ini kayaknya memang nggak mau kehilangan berita, maka mereka menciptakan berita sendiri. Terkesan mengada-ada. Coba tengok dulu waktu acara ILC ya beberapa hari yang lalu ya. Jadi waktu itu diundanglah M Kodari ya. Baru setelah itu Refli Harun, Ray Rangkuti, setelah itu ada Faisal Assegaf. Setelah itu ada ketua BEM dari Brawijaya, ya. Setelah itu ada satu orang lagi yang bisa dikatakan lima-limanya ini pembenci Jokowi, ya. Tapi pembela Jokowi dihadirkan cuma satu orang. Dari sini pun juga, ya, ini bisa mencerminkan bahwasanya, ya, tendensi dari ILC itu memang betul-betul ingin merusak citra Jokowi. Nggak ada yang lain. Ya, walaupun ya Karni Ilyas sempat bilang, ya kan, ya ini Kodari ini jiwanya kesatria ini, makanya dia datang. Maka kita respect. Bukan itu masalahnya, karena Kodari sama Opung Parbelak dan juga sama sama kalian bilang apa Basir, suka hati kalian lah. Tapi kalau kami bilang kami bukan Basir ya, kami ini loyalis Jokowi. Dan juga beberapa loyalis Jokowi, ya itu kita itu memang tidak ada yang penakut seperti kalian. Ya. Kami hanya ingin menunjukkan bahwasanya berapa banyak pun narasi yang kalian ciptakan bisa patah oleh karena satu data. Kalian tengok kok dari kemarin dia bawa data gitu loh. Ini lima-limanya nggak ada data satupun. Jadi memang orang ini punya misi bagaimana menabur kebencian dan bagaimana caranya membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Itu kerjaan orang ini gitu ya. Jadi mereka itu ya sebetulnya sedang memainkan emosional sebagian kecil masyarakat Indonesia. Kita katakanlah sebagian kecil ya. Untuk apa? Untuk mereka itu memperoleh view yang lumayan banyak gitu ya. Coba kalian tengok dulu kalau mereka mengundang orang yang lurus-lurus saja. Contohnya M Kodari, Hasan Nasbi, setelah itu Marwar Sirait, Luhut bin Sarpanjaitan, nggak naik acara orang itu, nggak naik. Yakin kalian nggak naik ya. Dan juga Karni Ilyas itu memang tahu dia itu jurnalis senior kan begitu. Ya dia tahu, yang makin tua dia butuh yang namanya kesejahteraan hidup. Jadi dia udah nggak bisa lagi berkarya di luaran sana. Akhirnya dia bikin YouTube.
Kalian kira ILC itu masih miliknya 110 apa namanya? Sepenuhnya miliknya TV One? Bukan. Dia itu sudah punya paten sendiri, gitu loh ya. Makanya setiap orang yang mengambil video-video yang ada di apa namanya, yang ada di ILC itu kena pelanggaran itu. Makanya Opung Parbella, jujur aja ku bilang, kalau ngambil video mereka nggak berani. Karena apa? Ya, karena mereka itu langsung ya melaporkan kita supaya apa? Supaya kita diberi teguran keras dari YouTube itu dia. Jadi memang betul-betul mereka itu, tapi kalau Opung Parbella contohnya, kalau kalian perhatikan contohnya Opung Parbella, di mana-mana banyak videonya Opung Parbella, ya kan? Itu mereka itu ada yang seizinku dan ada juga tidak seizinku. Tapi apapun ceritanya, karena memang kebenaran yang kuberitakan, kebenaran yang kusampaikan, fakta, data, dan juga kenyataan di lapangan, maka aku nggak keberatan gitu loh ya. Untuk kawan-kawan itu menyebarkan sebanyak-banyaknya videoku. Karena apa? Karena kita itu kalau bisa bergandengan tangan, kita kerjasama untuk menangkal setiap hoax yang disebarkan oleh media-media seperti itu. Ya, makanya Karni Ilyas kemarin itu agak marah ya. Karni Ilyas agak marah ketika disindir M. Kodari ya, bahwasannya ILC itu adalah media pembenci Jokowi. Bro, Bapak Karni, ya dengar ya, aku bilang sama kalian. Ya, pada dasarnya memang secara teknis memang pembenci Jokowi. Mau bilang apa? Ya, yang kau coba bayangkan, 5 kau undang di situ pembenci Jokowi, yang membela Jokowi cuma 1. Tapi gimana pun juga kami bangga dengan Bang Kodari. Iya, ya. Jadi Kodari pun juga sebetulnya akan dikatakan apa? Saya berteman dengan Ray Rangkuti, saya berteman dengan Refli Harun, saya berteman dengan mereka semua ini kan begitu. Cuman masalahnya yang lebih sejahtera Kodari, mereka enggak. Itu makanya sakit hatinya mereka. Karena apa? Karena yang masuk lingkaran istana Kodari, mereka enggak. Biasa itu, ya kan? Biasa itu kalau dalam komunitas, kalau nggak dapatan sebagian itu yang paling ribut. Iya, ya, nggak dapatan karena apa? Karena kualitas kalian memang juga agak disangsikan. Kalau Kodari jelas kualitasnya, Hasan Nasbi jelas kualitasnya, dan yang lain itu jelas kualitasnya. Tapi kalian memperalat ya kata-kata bahwasanya kalian itu sebagai kontrol sosial, sebagai kontrol, ya kan? Pakai R, kontrol, ya. Terhadap pemerintah ini, orang kalian mau mengontrol, apa nggak ada yang lain yang lebih berbobot? Kontrol kalian itu kan cuma kontrol sosial doang, ya kan gitu. Kalaupun didengar, nggak didengarkan itu. Makanya bagi Jokowi kalian itu cuma seujung kuku. Udah aku bilang sama kalian ya, kalian itu sebetulnya sedikitnya jumlahnya, cuman speakernya aja yang besar-besar. Speakernya aja yang besar. Kalau orangnya dikitnya orang ini. Coba ya, kita challenge dulu. Faisal Assegaf katanya apa? Dia tantang ya. Tanggal 14 ini dia akan bikin demo katanya ya, bersama dengan Adinda dari BEM. Oh, ketahuan ya. Ternyata yang mengkoordinir demo beberapa waktu ini ternyata Faisal Assegaf. Pantas sepi. Sepi. Dia pula yang mau mengumpulkan orang. Kalau mengumpulkan orang, bro, banyakkan dulu uangmu, tebalkan dulu kantongmu, biar ada kau kasih ongkos orang itu pulang balik, biar ada juga uangmu untuk bayar makan siang. Apa katanya itu? Ya, dia mengatakan bahwasanya banyak teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini, bahkan sekarang sudah di Jakarta, sudah banyak sekali yang ada datang dari luar kota. Terus banyaknya kau bilang. Kalau memang banyak, coba di media sosial tunjukkan dulu gayamu selangit. Dia bilang juga apa katanya itu? Ya, Kodari, tolong sampaikan sama negara, sampaikan sama istana. Tanggal 14 kami tunggu permintaan maaf dari kalian.
Bursik. Permintaan maaf kepada masyarakat marah. Masyarakat mana marah? Kalian yang marah. Banyak gayamu, kampret, kampret. Lapet pulut. Gayamu selangit. Isi kepala kosong. Hukum tata negara. Kalau memang kau jago masalah hukum tata negara, selama ini kemana aja kau? Kau kan sedang memanfaatkan momen. Iya kan? Selama ini apa yang udah kau kerjakan? Masih mending Refli Harun 2 kali jadi komisaris walaupun dipecat. Udah bangga kau sama partaimu itu. Entah partaimu juga kemarin bikin acara nggak sama kayak Amin Rais, calegnya itu yang tahunya cuma mengancam-ngancam untuk bunuh Jokowi. Enggak aja. Jadi kita lihat ya kan, baru karena Ilyas mengatakan apa? Enggak. Bukan seperti itu media ini katanya. Kita undang juga kok si Sylvester dan juga yang lainnya. Iya, betul. Ya kan? Kau undang 2 dari pembela Jokowi, kau undang 10 dari pembenci Jokowi. Makanya nggak balance. Tapi kan begitu tabiat kalian, beraninya main keroyokan. Gitu loh. Kurasa kalau face to face nggak berani. Macam kalian mau face to face, udahlah, manusia-manusia nggak terima kenyataan kayak gini lah modelnya ya kan. Ya, itu makanya aku bilang dari tadi kan, suara orang ini ya bisa dikatakan orang ini jumlahnya sedikit, speakernya aja yang besar. Bayangkan speaker orang ini, bersuara di Jakarta, suaranya nyampe ke Semarang. Saking kerasnya suara speaker. Iya kan? Tapi orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti, itu dianggap apa? Gonggongan. Tahu kalian gonggongan? Gonggongan itu taunya kan di dalam kandang menggonggong dia. Begitu di luar, begitu kena pasak, mana berani menggonggong lagi? Kalian itu menggonggong karena belum kena pasak aja ya kalian. Tunggu nanti ya, Bapak Prabowo dilantik tanggal 20 ini, kena kalian semua. Itulah sekarang kan, apa mau kalian bilang lagi? PT UN ditunda. Ayo dong, pengen lagi dong, apa namanya itu, ILC itu mengeluarkan acara gitu ya mengenai PT UN ditunda. Ada apa dengan pemerintah? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Cawe-cawe Jokowi. Tapi itu makanya gue bilang kita tunggu aja. Tapi kurasa 1 hari 2 hari ini nggak bakalan tampil, nggak bakalan tayang itu, karena memang sudah tenggelam gara-gara masalah si botak tadi itu. Yang kata temanku itu si Jancu itu. Aduh, aku cuma menirukan temanku. Ya kan? Karena dia bukan konten kreator, aku lah mewakili. Aduh. Begitu juga Tempo. Ya kan? Tempo kalian perhatikanlah berita-beritanya itu. Ya selalu berita menyudutkan pemerintah. Selalu berita menjelek-jelekkan pemerintah. Ya kan? Sekarang coba tanya dulu sama redaksi yang ada di Tempo. Kenapa kalian nggak dapatan? Bilang gitu dulu. Kenapa? Kurang amplop. Banyak kali gaya. Bocor halus pun begitu juga. Sewot TV pun begitu juga. Aduh. Jujur aja gue bilang ya kan. Jadi kami udah tahu mana channel-channel ya, mana apa namanya media-media online yang bisa dipercaya dan nggak bisa dipercaya. Kayak Sewot TV lah, bukannya bilang apa. Dulu senang kali aku lihatnya itu. Sama dengan apa namanya Denny Siregar ya kan. Seragam orang itu bisa dikatakan ya mereka itu bentengnya Jokowi lah di media sosial. Makin kesini makin kelihatan. Ternyata mereka yang bayar siapa? Dibayar untuk apa? Udah tampak. Udahlah, nggak usah banyak kali cerita. Sama aku nggak usah bersandiwara, udahlah. Semua ujung-ujungnya duit. Alah. Ya kan? Jadi kalau Bung Parbelak jujur aja aku bilang sama kalian ya.
ketika sebagian besar masyarakat memilih sesuatu yang baik untuk diberitakan, itu yang kupilih. Gitu. Tapi berita-berita menyesatkan, oh I am sorry to say, no way. No. Itu dia, ya kan? Jadi ILC, ku bilang sama kau Bang Karni, ya kan? Cobalah, masih ada kesempatan untuk bertobat. Betul. Cobalah kau berbalik arah kau menjadi, ya istilahnya, cobalah mencerdaskan bangsa gitu loh ya. Jadi jangan membodoh-bodohi. Kau ini kan seolah-olah membodoh-bodohi. Jadi ILC itu seolah-olah acara eksklusif yang menayangkan bagaimana sebetulnya cerminan bangsa ini pada hari ini. Padahal bukan. Udah enggak. Kalau dulu mungkin ya I believe in you. But now, not anymore. Ya dulu aku iki percaya karo sampean. Tapi saiki, jangan harap. Ora iso. Mediamu iku ora iso dipercaya. Media-media opo iku? Diomongke benci Jokowi, demo, ora jelas. Lamun ya orang bejakan ya. Lamun hayang gede, hayang naik, hayang benghar, hayang bager, entong koyo gitu atuh. Entong koyo gitu. Ulah gitu atuh. Udah ku campur-campur bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Hancur. Entong koyo gitu. Ya. Itu makanya aku bilang, ya jadi cobalah. Kalau orang ini kan begitu. Coba perhatikan kalian, apapun masalah di bangsa ini, orang-orang ini aja yang diundang, ya. Masalah IKN, ya orang ini diundang. Masalah undang-undang perampasan aset, orang ini juga diundang. Masalah KPK, orang ini juga diundang. Masalah gizi buruk, orang ini juga diundang. Masalah ada 3 macan lepas dari kebun binatang, orang ini juga diundang. Orang ini terus diundang. Coba pastikan dulu sama yang diundang-undang itu kontraknya bulanan atau per tayang. Aduh. Ya, jadi udahlah ya, nggak usah penuhi acara kalian itu dengan sandiwara, dengan retorika ya. Karena bangsa ini perlu orang-orang yang bekerja, bukan yang berretorika. Ya, makanya aku bilang sama kalian, coba kalian perhatikan, dengarkan kata-kataku ini ya. Sebagian besar yang diundang itu adalah orang-orang pecatan, orang yang nggak bisa kerja, bisanya ngomong doang. Bekerja memang mereka, tapi kerjanya cuma ngomong doang. Jadi itu nggak kepake itu sama negara ini, nggak kepake. Biarlah Karni Ilyas yang menjadi presiden mereka. Kan itunya kan, asal buka acara kan, ILC dengan presiden kita, yaitu Karni Ilyas. Cuman Karni Ilyas ya yang jadi presiden tanpa ada pencoblosan. Nggak pernah kutemukan surat suara yang gambarnya foto si Karni Ilyas. Nggak pernah. Baru inilah ya seorang presiden yang mengangkat dirinya sendiri. Coba perhatikan kalian, presiden PKS yang pilih siapa? Yang pilih apanya? Kadernya. Yang pilih DPC. Yang pilih DPD. Ya, begitu juga presiden apa? Presiden Mudar Batak gitu. Aduh, ada temanku ya kan. Aku pikir begitu kan. Udah jadi presiden, kawan ini pikir begitu kan. Aku tengok lah di akun apanya nih, akun TikToknya ini kan. Presiden Mudar Batak.
kawan. Ya semua orang berhak jadi presiden, ya kan? Aku pun bisa juga presiden, ya kan? Aku juga pernah lihat itu presiden optikal, presiden taksi, presiden ayam geprek. Gampang orang sekarang jadi presiden ya. aduh ILC itu malah banyak netizen dia memplesetkan ILC itu jadi Indonesia Lawak Club, bukan Indonesia Lawyer Club. Coba bayangkan kalian dulu, ya kan? Yang diundang itu ku tengok nggak ada itu yang apa itu. Cuman 1-2 orang aja yang ngerti undang-undang itu. Yang lainnya pandai melawak aja. Ya, lawyer coba Faisal Asegaf pernah dia beracara. Refli Harun waktu capres kemarin ya dia beracara. Sebelumnya nggak pernah aku tengok beracara itu. Aku pikir kapan pengacara kawan ini? Waktu kemarin membela 01, ya kan? Siapa kapan lah pengacara ini? Rupanya langsung diurus ya. Aduh, memang enggak aja. Baru siapa itu namanya itu lagi? Banyak kali lah yang nggak jelas orang ini. Indonesia Lawyer Club, Indonesia Lawak Club. Coba ya, kalau ku bilang itu satu kebodohan bagi LC mengundang Kodari. Karena apa? Ya, karena di situ mereka itu menunjukkan kebodohannya. Ya, kenapa ku bilang seperti itu? Mereka itu seolah-olah mempertontonkan ya kebobrokan mereka. Ya, dengan menampilkan satu orang dikeroyok 5 orang. Tapi untuk cerdas si Kodari apa dibilangnya? Mari masyarakat, yuk pemirsa nilai sendiri. Enggak orang bodoh si Kodari itu. Orang pandai itu, emang dikira kayak kalian, ya kan? Ya, sebagian besar rakyat marah, sebagian banyak marah. Di rumahmu aja yang marah-marah Jokowi jadi presiden. Kocek dulu tetanggamu kiri kanan. Apalagi dikatakan katanya masalah desa, ya kan? Kodari menyatakan menunjukkan data-datanya, ya kemarin itu. Ya, ada beberapa desa yang mengalami peningkatan. Ada beberapa desa yang mengalami peningkatan ekonomi oleh karena apa? Karena infrastrukturnya juga diperbaiki, iya kan? Itu dia. Kalau orang ini kan enggak, menurut saya, apalagi Roy Suryo, ya, ada netizen yang iseng-iseng. Netizen iseng-iseng jadi acuan. Masalah fufafa. Sama aja kau lapek pulut kau. Jadi itulah dulu ya dari Opung Parbella ya. Jadi itulah situasi di LC. Kita bukan menjelek-jelekan, tidak, ya kan? Tapi kalian bisa menilai sendiri bagaimana mereka selama ini menyudutkan pemerintah. Walaupun karena Ilyas katakan tidak ada kami menyudutkan pemerintah. Memang betul, ya, secara eksplisit tidak. Tapi secara teknis di lapangan dan juga fakta di yang ditampilkan, ya seringkali kalian itu mengundang orang-orang yang selalu menyerang kinerjanya Joko Widodo dan juga pemerintahannya, ya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Apakah mereka berani juga mengkritik Bapak Prabowo? Oh, tentu tidak. Ya, kita lihat aja nanti ya. Kita doakan semoga Bapak Prabowo dan Gibran ya secepatnya bisa dilantik supaya apa? Supaya kita bisa semakin hari semakin maju lagi di dalam berbangsa dan bernegara ini. Oke, salam Parbella, salam NKRI, harga mati.